hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini juga para wisatawan asing pada tahun 1924 sampai 1958 itu banyak sekali yang melihat sosok makhluk gaib yang dinamakan dengan Sabta Raja Soka. Sabta Raja Soka itu siapa? Kali ini saya akan coba untuk mengupas tuntas asal-usul Kawah Telaga Bodas yang berada di daerah Garut, Wanaraja. Dan yang menurut penerawangan saya, Kawah Telaga Bodas ini dulunya itu akibat letusan Gunung Merapi pada tahun 1811, berarti pada abad 18-an. Dan waktu itu juga kawah ini sempat tertidur lama sekali. Dan pada tahun 1924, waktu zaman pemerintahan kolonial Belanda, kawah ini mulai dibuka untuk wisata dan banyak sekali pada abad ke-19 wisata-wisata asing yang main ke sini. Karena di sini itu bisa disebutkan adalah cagar budaya alam ya. Karena di sini itu alami dan selain tempat wisata, di sini itu menyimpan misteri yang memang masih tersembunyi sampai saat ini. Di sini itu pada zaman abad ke-18 ada sekelompok orang-orang kerajaan, yaitu berasal dari kerajaan Salaka-Negara, yang memang mengungsi ke daerah sini, ke Kawah Telaga Bodas. Dan waktu itu juga di sini ada suatu tempat seperti bangunan kecil yang dibuat oleh sekelompok kerajaan Salaka-Negara di sebelah kiri saya, di sebelah sana. Dan memang di situ dulu ada sebuah rumah kecil yang memang menjadi tempat persinggahannya mereka-mereka. Dan di situ juga pada abad 19, tepatnya pada tahun 1901, mereka semua tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan sampai saat ini tidak diketahui apakah beliau-beliau itu meninggal atau ngahiang alias tilen. Tetapi di samping mereka itu hilang di tempat persinggahannya itu, mereka itu menyimpan sesuatu berupa harta bendanya, yaitu logam-logam emas dan emas batangan. Juga selain itu ada seperti peta ya, peta tentang ada petunjuk bahwa di daerah Garut ini banyak sekali titik-titik penyimpanan harta benda kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan di sini di Telaga Bodas ini, sebelum adanya telaga ini, tempat ini juga menjadi tempat mediasi kerajaan Pajajaran. Jadi dari kerajaan Pajajaran itu, dari mulai Raja Pajajarannya Prabu Siliwangi sampai ke anak-anaknya, juga cucunya, terus Kanjeng Sunan Kasuci, dulu beliau-beliau itu pernah singgah di sini untuk bermunajat. Jadi memang yang saya lihat tempat ini tuh penuh karomah ya. Selain karomah itu juga bisa untuk dijadikan wisata alam yang meramaikan di negara Indonesia ini. Karena di sini tuh bisa sambil wisata, bisa sambil ibadah, bisa sambil berziarah. Karena di sini juga yang saya lihat banyak sekali petilasan-petilasan para ulama, para waliullah dan para raja terdahulu. Di sini juga selain ada Kawah Telaga Bodas, di sini juga ada Curug Tiga ya, Curug Tilu kalau sebenarnya. Jadi Curug Tilu itu seperti bertahap dari mulai Curug 1, Curug 2, dan Curug 3. Dan yang tadi saya lihat di Curug sana itu, untuk karomah baiknya itu hanya di dalam airnya aja. Karena air itu mengandung air kahuripan, kadijayaan, dan bisa untuk mengobati segala macam penyakit. Sebelum masuknya ke Kawah Telaga Bodas ini, di samping jalan masuk ke lokasi wisata itu, tadi saya lihat ada piramid. Tetapi piramid itu sebenarnya bukan piramid yang selama ini orang-orang cari, karena kalau piramid yang asli itu adanya di Gunung Padang Cianjur. Tetapi piramid yang memang ada di Garut tadi itu, piramida yang tadi saya lihat, itu di dalamnya itu ada sebuah kerajaan yang dibuat oleh pecahan keluarga dari kerajaan Galuh. Dan di situ juga entah kenapa pada abad ke-17 pernah terjadi yang namanya bencana alam cukup besar. Yang pada akhirnya bangunan itu atau kerajaan itu tertimbun oleh tanda seperti longsor. Tetapi karena waktu itu kerajaannya juga berbentuk segitiga seperti piramida itu, akhirnya batuan-batuan dan pasir-pasir yang memenuhi bangunan itu berbentuk seperti sekarang piramida segitiga.
Dan di situ itu terkubur seluruh anggota keluarganya, pecahan dari keluarga Galuh. Jadi kalau dibilang itu situs pemakaman, bisa dikatakan iya ya, itu bisa dijadikan tempat ziarah. Karena di situ pendiri kerajaan dari pecahan Galuh yang sekarang terlihat seperti piramida, itu namanya adalah Pangeran Ajisoka. Kalau untuk di dalam Telaga Bodas ini, alhamdulillah ya, semuanya itu positif dan memang air ini bisa dikatakan air karomah karena bisa mengobati segala macam penyakit. Jadi waktu itu ada sekelompok kerajaan dari Salakanegara pada abad ke-17 yang memang bermukim di sini. Dan di sini itu mendirikan bangunan kecil untuk mereka sekeluarga. Tetapi sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, entahlah itu meninggal atau menghilang. Dan di sini juga yang saya lihat di belakang saya ini di atas, tepat waktu itu ada tempat atau bangunan kecil yang mereka tinggalin, dan di situ akhirnya terpendam 3 pendaman milik dari kerajaan Salakanegara. Dan menurut penerawangan saya, sampai saat ini masih belum bisa ditemukan oleh siapapun. Walaupun banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini untuk memburu harta karun, tetapi harta karun itu tidak akan bisa ditemukan karena orang-orang yang memang datang ke sini itu kebanyakannya orang-orang yang rakus dan serakah. Alangkah lebih baiknya jika ada orang yang memang ingin berziarah atau berdoa di tempat ini, fokus hanya untuk mendoakan leluhur-leluhur yang memang tinggal di tempat ini. Dan pemirsa, selain dari adanya pendaman atau misteri di kawasan Telaga Bodas ini, masih ada juga yang saya lihat di sebelah kiri saya yang tadi ada jembatan, itu selalu ada perempuan cantik yang selalu memakai kebaya warna hijau. Dan itu memakai tusuk konde seperti Trisula, ada 3. Di sebelah kanan, tengah, dan di sebelah kiri. Dan itu pada tahun 1924, waktu masih zaman banyak sekali wisata asing yang datang ke tempat ini, beliau sering menampakkan diri kepada para wisatawan asing yang dari Belanda, yang dari Inggris, yang dari Amerika. Dan menurut penerawangan saya, sosok perempuan yang ada di jembatan sebelah kiri saya yang tadi di sana sebelum masuk ke sini, itu adalah Nyimas Dewi Mayansari. Beliau adalah sosok wanita, bisa dikatakan putri. Beliau adalah putri pecahan dari kerajaan Galuh yang waktu itu sempat lari dari piramid yang tadi saya bicarakan. Jadi hanya 1 orang yang selamat pada saat itu, pada abad ke-17. Dari piramid tadi itu, beliau lari ke sini, dan akhirnya beliau itu mungkin di sini sendiri, tetapi ada hal yang tidak bisa saya ungkapkan, tetapi itu hal negatif yang membuat dirinya harus menjadi penunggu di jembatan sana. Kalau untuk di lokasi ini, menurut penerawangan saya, di belakang saya itu ada pendaman dari sekelompok kerajaan Salakanegara. Yaitu bentuknya seperti batangan emas, logam-logam emas, dan peta-peta tentang harta pendaman yang ada di seluruh wilayah Garut Selatan. Dan menurut penerawangan saya, di sini itu banyak sekali titik-titik harta pendaman yang memang ada dari pendaman kerajaan Salakanegara. Ada juga pendaman dari zaman pemerintah kolonial Belanda. Dan pada abad ke-18, tepatnya di tahun 1890, di sini itu menjadi tempat seperti tempat istirahat para pemerintah kolonial Belanda. Dan di sini juga ada suatu tempat yang saya lihat di ujung sebelah sana itu ada sebuah rumah bangunan yang dulunya itu ditinggali oleh duta besar Belanda. Duta besar Belanda itu sempat tinggal di sini sampai 10 tahun. Dari 1890 sampai ke tahun 1900-an. Itu tujuannya sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda itu karena ada darah keturunan Jawa, akhirnya beliau itu lebih betah tinggal di Indonesia untuk bisa membuka cagar budaya alam dan wisata-wisata yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah ini adalah tempat yang populer pada tahun 1924 itu, ini adalah tempat populer para wisatawan asing yang memang banyak berkunjung ke sini. Banyak sekali juga orang-orang wisatawan yang non-muslim. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang mereka inginkan. Seperti contoh, banyak sekali pengusaha terdahulu yang datang ke sini ingin
sukses dalam pekerjaannya. Terus di sini juga sudah ada Kawah Telaga Bodas. Jadi Kawah Telaga Bodas ini dulu dijadikan tempat pemandian para wisatawan asing yang memang kalau dikatakan sekarang ini jomblo ya. Karena dulu itu banyak sekali yang jomblo-jomblo seperti perawan tua, bujang-bujang tua. Terus mereka itu pada mandi di sini dan tidak lama kemudian pulang ke negara asalnya. Dalam jangka 3 bulan itu mendapatkan jodoh yang memang sampai mati. Bisa dikatakan jodoh kapal Adam. Ya walau alam itu masalah benar atau tidaknya, tetapi ini menurut penerawangan saya dan mungkin sababiah dan syariatnya mereka itu mandi di pemandian Telaga Bodas ini. Tetapi tetap hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sini juga para wisatawan asing pada tahun 1924 sampai 1958 itu banyak sekali yang melihat sosok makhluk gaib yang dinamakan dengan Sabta Raja Soka. Sabta Raja Soka itu siapa? Sabta Raja Soka itu adalah sosok kakek-kakek yang memang bisa berwujud menjadi harimau putih. Dan beliau adalah sosok yang memang benar-benar baik, tidak pernah mengganggu wisatawan. Tetapi beliau itu selalu memberikan seperti manfaat-manfaat kepada wisatawan yang mandi di wisata Telaga Bodas ini. Sebenarnya kalau untuk yang paling enak dibahas, itu kesatunya ada di sebuah bangunan tua, tempat peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Di sebelah ujung sana, yang saya lihat menurut penerawangan saya dari sebelah sana. Dan keduanya di sini itu tempat karomah kalau yang saya katakannya. Di sini tempatnya karomah karena para sekelompok kerajaan dari Salakanegara waktu tinggal di sini itu beliau sudah menganut agama Islam dan selalu melantunkan zikir-zikir seperti la ilaha illallah, terus sholawatan. Makanya di sini itu benar-benar tempat karomah menurut saya. Dan di sini hawanya positif. Dan di sini juga memang yang saya lihat di samping ada hartanya Pendaman, di sini juga ada sebuah kerajaan jin muslim yang mereka itu adalah pengikut-pengikutnya salah satu raja dari Salakanegara yang waktu itu mengungsi ke sini. Kalau untuk Pendaman Belanda itu secara lahiriah saya yakin dan saya jamin 100% bisa. Karena itu yang memendamnya itu adalah manusia biasa gitu. Walaupun mereka itu adalah orang-orang asing, tetapi mereka itu tidak menyangkut pautkan magic. Jadi mereka itu memendam harta-harta Pendaman dengan murni. Kalau untuk di sini tidak ada, tetapi lebih dekatnya lagi itu karena kan ada sebuah bangunan tua. Di situ di bawahnya itu adalah bunker. Dan itu bisa diyakinkan, bisa dijelaskan juga. Kalau misalkan ada izin nanti saya ke sana itu coba berdiam diri, sunyi, jangan sampai ada suara sedikit pun, dan semuanya itu seperti melonjat-lonjat dan itu akan terdengar suara mendengung. Karena di bawah rumah bangunan Belanda itu ada bunker dan di situ banyak sekali yang saya lihat walaupun di situ campur dengan adanya tulang belulang bekas penjajahan zaman dulu yang meninggal di sana yang tidak sempat dikuburkan. Di situ juga banyak sekali harta-harta Pendaman, dokumen-dokumen penting yang memang bisa bermanfaat dan berguna untuk sekarang ini. Itu kedalamannya kalau untuk bunker itu yang saya lihat hanya 10 meter. Karena di saat orang-orang melonjak-lonjak itu terdengar sekali dengungannya. Kalau itu saya nggak bisa menyebutkan karena banyak ya. Mungkin lebih dari 70 kiloan pun juga itu lebih karena bunkernya itu besar. Itu real ya? Itu real. Saya jamin itu real, bukan harta gaib. Tetapi itu pendaman yang memang dipendam oleh sosok manusia-manusia, yaitu orang-orang asing, yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ada hukum yang siap memayungi itu secara hukumnya gimana itu? Insya Allah kalau misalkan ada aparat hukum yang sanggup untuk memayungi dan menjamin keselamatan orang-orang yang menggali itu, insya Allah itu bisa dimanfaatkan dan digunakan. Tetapi itu kan bunkernya tuh besar ya. Itu kan bunkernya tuh besar sekali ya. Mungkin kalau misalkan dikatakan itu ada sekitar 450 meter persegi bunkernya. Dan itu tepatnya itu tepat di samping kanan, samping kiri di setiap ujung-ujung sisinya
di sebelah sana juga sama, samping kanan samping kiri, dan di tengah-tengah. Nah yang paling banyak itu adalah di tengah-tengah. Mungkin insya Allah besok pagi lah atau besok siang ya mungkin saya bisa menunjukkan titik-titiknya di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau di atas itu pendaman apa itu? Itu pendaman sekelompok kerajaan Salaka Negara. Oh, beda itu ya. Dan itu dijaga oleh para jin-jin muslim pengikutnya raja. Itu semua atas izin Allah ya. Kalau misalkan Allah berkehendak, dan di situ juga selain adanya harta pendaman, terus orang-orang juga ingin mengambilnya, tolong diusahakan jangan pernah ada niatan hati yang serakah atau rakus. Jadi coba seperlunya aja, dan jika ada banyak itu digunakan untuk lebih ke sedekah yatim piatu, jompo, terus ke kaum duafa lainnya. Nah, ini untuk masalah luasnya Telaga Bodas ini bisa tambah merebah lagi ke pinggir airnya atau cukup segini? Ini akan tetap cukup segini. Karena yang namanya Sabta Raja Soka itu eyang ya, bisa disebutkan eyang leluhur, penunggu pertama yang ada di kawah Telaga Bodas ini. Beliau memang memunajat kepada Allah itu untuk cukup segini, jangan sampai merebak. Karena kalau misalkan sampai merebak, bisa sampai maju ke kota. Ya pemirsa, penelusuran saya kali ini cukup di sini.